Hati itu kalau sudah bersih, li'annal quluba, karena bahwasanya hati idza tuhirat, apabila telah bersih, rofa'a anha al astaru, maka rofa'a terangkat anha dari hati al astaru, penutup hati. Jadi orang kalau sholatnya benar, hati itu menjadi bersih. Kalau hatinya bersih, penutup hati itu diangkat, lepas gitu maksudnya. Coba Bapak lihat, khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Kalau hati ditutup oleh Allah, itu di dalam hati itu ada akal, Pak. Di dalam hati itu ada akal. Akal itu akan berfungsi, ya. Kalau maksud saya gini, kalau akal berfungsi, maka pendengaran berfungsi, maka penglihatan berfungsi. Jadi akal itu adanya di dalam hati. Kalau hatinya ditutup oleh Allah, maka akal tidak berfungsi. Otomatis pendengaran pun tidak berfungsi. Penglihatan pun tidak berfungsi. Satu lagi, ada akal, ada pikiran. Nah, kalau pikiran di mana? Di dalam otak. Di dalam otak kita ada pikiran. Nah, pikiran itu bisa berfungsi kalau pendengarannya berfungsi, kalau penglihatannya berfungsi. Gitu, Pak. Jadi kalau hatinya ditutup oleh Allah, total mati semua. Mati semua, Pak. Karena hatinya ditutup. Kalau hatinya ditutup, otomatis akal tidak berfungsi. Naik ke atas, pendengaran tidak berfungsi, penglihatan tidak berfungsi. Nah, pikiran bisa berfungsi kalau pendengaran dan penglihatan berfungsi. Coba, makanya orang kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungfirhum la yu'minun. Dinasehati, tidak dinasehati, sama saja. Gitu, Pak. Nggak berfungsi, jadi mati total. Ya. Nah, pikiran itu dipengaruhi oleh pendengaran dan penglihatan. Makanya orang kalau akalnya sehat, pikirannya jadi sehat. Gitu. Nyambung ya? Nah itu Pak, makanya sholat yang mampu membersihkan hati. Ya, coba lanjutannya. Idzat tohurat rofa'a anha al astaru. Apabila hati dibersihkan, rofa'a anha al astaru, maka astar itu penutup hati. Bukan, iya. Astar penutup hati diangkat oleh Allah. Faroat, faroat itu domirnya hiya lagi, berarti hiya kembali ke kulub. Kulub itu jamak taksir, jadi kalau dibikin domir mu'annas. Maka kulub mampu melihat maghoba anha, apa-apa yang tidak terlihat, tidak tergambar dari hati. Ya gitu, Pak. Tajam penglihatannya. Ya, gitu. Terus mana lagi? Minal asrori gitu ya. Jadi maghoba anha minal asrori. Jadi hati mampu melihat yang tidak terlihat dari hati berupa asror, rahasia. Ya. As-sholatu mahalul munajah. Salat itu adalah tempat munajah. Munajah itu apa, Pak? Intim, keintiman, berbisik. Iya, kalau berbisik itu kata-kata yang lembut, gitu Pak ya. Jadi sholat itu adalah mahalul munajah, tempat untuk munajah, tempat untuk berkata-kata lembut.
Dengan siapa? Nah, di sini ai munajatil abdi li rabbihi. Jadi munajahnya seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kata-kata yang lembut kepada Allah. Makanya kita kalau sholat minimal kedengeran bacaannya pada diri sendiri, Pak. Kalau sholat sendiri, kalau jamaah jangan ribut ya, ganggu orang lain. Kalau sholat sendiri itu minimal terdengar oleh telinga sendiri. At-tahiyatul mubarakatus, gitu. Jadi itu yang disebut munajah. Walaupun nggak tahu artinya, Allah tahu. Itu. Jadi berusaha untuk dilambatkan gitu. Kalau kita kan buru-buru takbir apa ya? Takbir deh, gitu biar cepat selesai gitu kan. Nah, coba sekarang perlambat karena namanya munajah. Nyambung nggak? Nyambung ya. Nah, itu. Kalau kita bisa bermunajat seperti itu, biidhari sifatihil jamilah min rahmatihi lil ibadi wa tarbiyatihi lil alamin. Allah akan menampakkan sifatul jamilah, sifat-sifat baiknya kepada kita. Gitu. Sifat-sifat baiknya. Dan Allah akan memasukkannya. Di sini ada kalimat berikutnya. Wa munajatir rabbi lahu bima yulqihi fi sirrihi minal ulumil wahbiyati wal asraril irfaniyati. Maka Allah akan memasukkan ilmu laduni. Apa ilmu laduni, Pak? Kita nggak belajar bisa, gitu ya. Artinya tajam ingatannya, gitu, Pak. Ya, itu Allah berikan kepada orang yang hatinya sudah bersih. Ya. Jadi siapa yang bisa membersihkan hati? Sholat.